Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yugi Aditya selaku moderator kelompok 4. Adapun hasil diskusi kami yaitu manajemen strategi dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Adapun anggota kami yang pertama yaitu Dara Ayu Novatis, yang kedua Zafira Adelia Anwar, dan yang ketiga Sasmita Pandin. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri utama untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep strategi perusahaan. Setiap organisasi, baik yang bersifat mencari keuntungan maupun tidak, selalu memiliki strategi dalam usaha mencapai tujuannya. Selain memperoleh keuntungan, perusahaan perlu memikirkan cara agar dapat bertahan dalam bisnis untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan strategi yang akan dilakukan untuk dapat bertahan dalam bisnis. Strategi itu sendiri memiliki kaitan yang erat dengan konsep perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga strategi berkembang menjadi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses memilih alternatif strategi yang terbaik bagi organisasi atau perusahaan dalam segala hal untuk mendukung gerak usaha perusahaan. Perusahaan harus melaksanakan manajemen strategi secara terus-menerus dan fleksibel sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya, pendekatan MSDM strategik. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing dan merupakan elemen kunci dalam jangka meraih kesuksesan dalam bersaing dan mencapai tujuan-tujuannya. Konsekuensinya, organisasi memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan yang unik dibandingkan dengan kemampuan SDM perusahaan pesaing, yaitu SDM yang berkualitas yang mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan bisnis dengan cepat. Sebagai bagian dari kepentingan strategis perubahan, MSDM juga memberikan perhatian penting terhadap aspek pengembangan dan bagaimana mengelola perubahan. Hal ini terintegrasi dalam 3 kategori fungsi-fungsi MSDM, yaitu fungsi pencarian SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi, fungsi pengembangan, dan fungsi mempertahankan SDM dalam organisasi. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan tentang perencanaan MSDM strategi. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Berikutnya, menurut Scholar dan Hober tahun 1993 menjelaskan bahwa perencanaan HRM strategi dapat digunakan untuk beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi biaya personal dengan membantu manajemen mengantisipasi kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia dan memperbaiki ketidakseimbangan sebelum mereka menjadi tidak dapat diatur dan mahal. Dan yang kedua, memberikan suatu dasar yang lebih baik untuk pengembangan perencanaan karyawan yang membuat optimum atas sikap pekerja. Dan yang ketiga, memberikan suatu alat untuk menilai dampak kebijakan dan tindakan manajemen sumber daya alternatif. Dan yang keempat, memberikan peluang yang sama bagi pria dan wanita, anggota dalam kelompok minoritas dan mayoritas, dan individu dengan atau tanpa cacat fisik dalam perencanaan pertumbuhan di masa datang. Dan yang terakhir, mengembangkan kesadaran yang lebih besar dalam kepentingan seorang manajemen sumber daya manusia melalui level organisasi. Oke, selanjutnya yaitu tantangan globalisasi dan peran MSDM strategi dalam organisasi. Yang pertama yaitu keberhasilan organisasi dalam persaingan pasar ditentukan oleh sejauh mana manajemen mampu mengidentifikasi berbagai bentuk tantangan dalam persaingan. Yang kedua yaitu persoalan ancaman persaingan global, tuntutan kualitas pelayanan prima, downsizing, restrukturisasi, penciptaan budaya organisasi yang inovatif dan fleksibel merupakan hal yang dihadapi oleh organisasi bisnis saat ini. Yang ketiga yaitu perubahan lingkungan strategi yang ditandai oleh kecenderungan globalisasi yang berlangsung secara intensif, akseleratif, dan melanda semua bangsa di dunia, tidak terkecuali bagi dunia usaha. Konsep daya saing perusahaan. Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah adanya dunia usaha yang kuat dan berdaya saing tinggi.
Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isu utama dan tantangan yang tidak ringan. Oleh karena itu, upaya peningkatan daya saing sudah selayaknya menjadi perhatian dari berbagai stakeholder. Selanjutnya, memiliki daya saing yang tinggi kini bukan lagi sekedar keharusan. Tanpa adanya daya saing yang tinggi, maka mustahil suatu bisnis dapat bertahan, apalagi memenangkan persaingan. Suatu perusahaan dikatakan memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif adalah ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, melakukan sesuatu lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Daya saing atau kompetitif berakar pada pengalaman atau experience, percobaan dan analisis kontekstual. Untuk itu, di era globalisasi dan persaingan bisnis, setiap perusahaan dituntut memiliki kekuatan daya saing agar dapat bertahan dan menghasilkan produk maupun jasa yang dapat diterima oleh pasar. Faktor kesuksesan juga menentukan dalam pembentukan daya saing perusahaan, selain faktor modal dan keuangan perusahaan. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan MSDM strategi dalam peningkatan daya saing perusahaan. Daya saing organisasi akan sangat ditentukan oleh kepemilikan serta kemampuan organisasi untuk memelihara, meningkatkan, dan memanfaatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Kualitas MSDM strategi ini tentu tidak datang dengan sendirinya, tetapi terletak pada kemampuan organisasi dalam memberikan perhatian terhadap mereka melalui pengembangan sistem dan praktik pengelolaan SDM yang baik. Dalam rangka meningkatkan daya saing, perusahaan harus berupaya untuk meningkatkan kinerja SDM dengan meningkatkan keahlian keterampilan untuk mempersiapkan SDM menghadapi promosi jabatan maupun pemecahan masalah. Meningkatkan kinerja ini dapat dilakukan melalui proses pendidikan dan pelatihan dengan mengembangkan SDM. Sekian, terima kasih.